harap adik-adik semua ada dalam keadaan sehat ya. Kakak mau sapa dulu anak-anak sekolah minggu yang ada di GKPS Resort Batam Barat. Kakak mau sapa yang anak sekolah minggu yang ada di GKPS Gloria Sagulung, GKPS Batu Haji, juga anak sekolah minggu yang ada di GKPS Tanjung Piayu. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Ada sukacita? Joy. Sukacita. Hari ini kita memperingati Hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Kita mau undang Tuhan Yesus ke rumah kita angkat pujiannya, Yesus di dalam rumahku. Kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat pujian, bila roh Allah ada di dalamku. Marilah kita berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Allah yang telah menyatakan diri dalam sejarah sebagai Allah Tritunggal, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus telah memanggil kami ke dalam persekutuan dengan Engkau melalui baptisan kudus. Hadapkanlah wajah-Mu ke tengah-tengah persekutuan ini, agar kami memperoleh semangat baru, sehingga dengan keyakinan yang teguh tanpa rasa takut,
kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih ya Allah Bapa Pencipta, dan kepadamu Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan kepada Roh Kudus penuntun kami, yang empunya kuasa di surga dan di bumi. Amin. Adik-adik, kita kembali angkat pujian, bukan kuat, bukan gagah. Adik-adik sekalian, saatnya kita martita ya. Titah kita untuk minggu ini, titah keempat. Yuk sama-sama adik-adik yuk, kita mengucapkan titah keempat, 2, 2, 3 ya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau angkat pujian sambil kita menghafal buah-buah roh. Kita angkat pujian, kasih sukacita. Adik-adik sekalian, mari kita membaca ayat hafalan kita minggu ini. Minggu yang lalu kan sudah dikasih tahu kan,
yaitu Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Coba adik-adik, sudah hafal belum? Nah, sekali lagi kakak ucapkan ya, ikutkan bagi yang belum hafal. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji memuliakannya. Adik-adik sekalian, ayat hafalan untuk kita minggu depan ya. Ingat, Markus 10 ayat 14b. Buka Alkitabnya ya, ulang. Markus 10 ayat 14b. Demikian firman-Nya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ingat ya anak-anak, baca di Alkitabnya, dihafal. Adik-adik, kita mau sambut firman Tuhan. Kita buka hati, kita buka telinga, kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Kita persiapkan hati kita, kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Kita buka hati untuk firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Salam adik-adik semua, adik-adik sekolah minggu yang ada di Resort Batang Barat, Biayu, Gloria Sagulung, dan Batu Haji. Pasti baik-baik kan? Sehat semua kan? Sehatlah. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa, ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih-Mu, pertolongan-Mu yang memberikan kami kekuatan dan kesehatan hingga pada hari ini. Sehingga kami boleh beribadah walaupun masih di rumah, tapi kami bersyukur kami masih bisa menikmati napas hidup yang Kau beri. Kiranya Engkau memberikan Roh-Mu mengajari, menuntun seluruh anak-anak sekolah minggu sehingga mengerti akan kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, buka Alkitabnya, kita akan baca firman Tuhan ya. Nah, kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2
ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Dalam perjanjian baru ya adik-adik? Iya. Saya baca dan adik-adik semua baca di dalam hati. Atau boleh juga bersuara ya. Nah, kita membaca, demikian dikatakan firman Allah. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api, nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea, dan Kapadokia, Pontius dan Asia, Pirgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Aram. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian dikatakan. Nah, adik-adik sekolah minggu, saya sapa kembali. Shalom, adik-adik sekolah minggu. Iya. Siapa yang senang hari ini? Saya senang loh. Siapa yang senang lagi? Adik-adik semua senang kan? Kenapa senang? Coba kenapa senang? Siapa yang tahu? Ada yang tahu itu adik-adik sekolah minggu. Senang karena apa? Hari ini hari turunnya Roh Kudus. Dan sekaligus juga hari ini adalah hari pesta sekolah minggu se-GKPS. Bukan hanya di Resort Batam Barat, tetapi seluruh GKPS yang ada di bumi ini berpesta, yaitu sekolah minggunya. Bersuka cita karena ulang tahun sekolah minggu. Nah, makanya senang. Ada banyak senang-senang kan, makanya ini ada balon. Ada merah, karena apa? Hari Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Maka dibuat merah. Nah gitu dia adik-adik ya. Makanya senang. Ayo senang semua karena apa? Pesta sekolah minggu. Nanti dapat apa? Dapat parcel ya. Ibu-ibu guru sekolah minggu dapat parcel katanya. Ya kan? Karena pesta sekolah minggu. Karena sekolah minggu adalah ulang tahun. Nah adik-adik, firman Tuhan juga hari ini mengatakan tentang itu loh. Tentang apa itu? Tentang hari Pentakosta. Nah, Yesus pernah bilang begini sebelum dia naik ke sorga. Hari Kamis 10 hari yang lalu, kita merayakan hari kenaikan Yesus. Nah, Yesus sebelum naik ke sorga dia bilang begini. Hai kamu semua murid-muridku, berkumpullah selalu bersama-sama dan berdoa. 10 hari lagi atau hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Atau disebut hari Pentakosta. Di situ akan turun Rohku, Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang turun atas semua
murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ketika Roh Kudus itu turun, maka mereka akan dikuasai oleh Roh Kudus. Itulah disebutkan hari Pentakosta. Nah, disebutkan tadi dalam khotbah kita, ketika tiba hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Yesus bangkit, hari ke-10 setelah Yesus naik ke surga, maka datanglah Roh Kudus dari surga. Disebutkan di sini, tiba-tiba turunlah dari langit. Nah, ada tiupan angin. Ada tiupan angin kan? Tapi enggak nampak, tapi mereka terbang bajunya, langsung anginnya. Dan seluruh yang ada di rumah ini itu terkejut. Mereka merasakan ada sesuatu. Dan setelah itu ada lidah api menyala-nyala. Lidah api menyala-nyala dan mereka disambar oleh lidah api. Dan di kepala mereka ada lidah-lidah api turun kepada mereka dan hingga pada mereka. Nah, seperti ini dia adik-adik ya. Ada gambarnya ya. Enggak begitu jelas sekali ya adik-adik. Nah, ini ada gambar apinya ya. Gambar apinya turun menyala-nyala di seluruh kepala mereka. Nah, nampak kan? Terus ini juga ada, di sini ada nyala api turun di kepala mereka. Itulah pertanda bahwasanya murid-murid itu dihinggapi Roh Kudus. Nah, ketika tiupan angin kencang, tiba-tiba langsung datang ada nyala api di kepala mereka. Apa enggak ketakutan adik-adik? Pasti takut kan? Loh, kenapa ada nyala api? Tapi nyala apinya bukan mau membakar, tapi apa? Nyala api kekuatan Roh Kudus yang dari surga turun hinggap di dalam mereka. Dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua dipenuhi dengan Roh Kudus, penuh. Enggak sedikit-sedikit loh, enggak separoh, enggak setengah, enggak 3/4, tapi dipenuhi, penuh Roh Kudusnya. Sempurna Roh Kudus menghinggapi kehidupan mereka dan tubuh mereka. Nah, adik-adik, dan pada waktu itu ada banyak bangsa-bangsa di sekitar Yerusalem melihat itu. Ada apa ini? Ada apa? Bingung mereka, tercengang, heran. Loh, kenapa ini? Kok ada api tiba-tiba? Kok ada angin kencang tiba-tiba? Kenapa api yang ada di kepala mereka tidak membakar mereka? Tidak, karena itu Roh Kudus. Kan gitu, lambang pertanda Roh Kudus datang di kepala mereka seperti tadi. Nah, ada juga loh adik-adik, apa namanya ini? Nah, ada burung merpati, tandanya Roh Kudus datang. Nah, ini kan baru nampaklah ada api yang luar biasa hinggap di tengah-tengah di kepala mereka. Dan mereka merasakan bagaimana enaknya dikuasai oleh Roh. Dan kehidupan mereka menjadi baru. Ya kan? Setelah itu, setelah Roh Kudus tumbuh di dalam hidup mereka, di dalam jiwa mereka, dalam perasaan mereka, mereka langsung berbahasa roh. Berbahasa roh. Luar biasa ya adik-adik. Tapi bahasa rohnya enggak dipelajari loh adik-adik. Bahasa roh. Terus bisa mereka langsung berbicara dengan perkataan Allah. Tapi semua yang hadir di situ mengerti akan apa yang dibicarakan. Luar biasa adik-adik. Bisanya satu berkata-kata semua mengerti dalam bahasanya. Contohnya gini. Ada orang Karo, ada orang Simalungun, ada orang Toba, ada orang Jawa, ada orang Padang, ada orang Melayu di situ contohnya kan banyak. Karena disebutkan tadi ada orang Pergia, ada orang Partia, Media, Elm dan lain sebagainya. Ketika Roh Tuhan itu ada dalam diri mereka, langsung berkata-kata. Semua bahasa-bahasa yang mereka miliki pada waktu itu berbeda-beda. Tapi walaupun berbeda bahasanya, mereka mengerti bahasa Roh Allah itu. Ketika Roh Allah bekerja dalam dirinya, mereka berkata-kata. Semua mengerti dalam bahasa mereka. Luar biasa ya adik-adik. Ajaib Tuhan. Luar biasa Tuhan ya. Bisa menerjemahkan ke dalam bahasanya. Dan seketika itu. Karena apa? Pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka. Sehingga ketika Roh Kudus itu ada dalam diri mereka, sangat luar biasalah. Mereka boleh berbahasa roh. Luar biasa ya adik-adik. Setelah itu, nantinya ketika Roh Kudus ada dalam diri mereka,
mereka bisa berkhotbah kemana-mana. Dan semua yang dikhotbahi itu percaya, maka orang tercengang-cengang. Maka banyak orang yang termangu-mangu. Heran, kenapa? Kok bisa? Gitu. Kenapa? Karena mereka tidak pernah melihat yang demikian. Sampai mereka berlomba-lomba, kok ada? Kok begitu? Nah gitu-gitu mereka tercengang-cengang, sangat termangu-mangu. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Nah begitulah pekerjaan Roh Kudus itu. Ketika Roh Kudus hadir ke dunia ini, ke bumi ini, mempengaruhi hidup manusia. Luar biasa loh adik-adik, pengaruh daripada Roh Kudus itu. Kita bisa baik, kita bisa senang, kita bisa bahagia, kita bisa bersaksi, kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Karena apa? Karena tuntunan oleh Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus ada dalam dirimu, diri saya, diri kita semua, maka kita akan bersuka cita dalam hidup ini. Walaupun masih di rumah saja tetap suka cita. Walaupun di rumah saja tetapi tetap beribadah. Walaupun di rumah saja tapi bahagianya full. Gitu ya adik-adik. Nah gitu. Sama aja kan. Ini ada balon-balon. Ada keceriaan luar biasa. Ada menyala-nyala hatinya semua. Ada bahagia kan karena dapat parsel sukacita dari Tuhan. Ada juga kebahagiaan yang diberikan Tuhan bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Ketika Roh Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan bahagia selalu. Nah, adik-adik, setelah turunnya Roh Kudus, kita pesta sekolah minggu, semua baik-baik saja. Karena roh yang ada pada diriku sama dengan roh yang ada pada dirimu bersama-sama. Ketika kita sama-sama memiliki Roh Allah, kita akan bahagia selalu. Amin. Amin adik-adik ya. Selamat memperingati turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Dan selamat ulang tahun kepada anak-anak sekolah minggu GKPS. Tuhan memberkati pertumbuhan anak-anak semua. Tuhan memberkati kembangnya, tumbuhnya imannya, tumbuhnya rohaninya, dan juga jasmaninya ya. Diberkati selalu, diberkati sekolahnya, diberkati yang belum sekolah supaya menjadi pintar-pintar, baik-baik, dan semua diberkati. Diberkati juga orang tua kita. Amin. Amin. Kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya di dalam diri kami ada Roh Allah yang turun dari sorga, yang mengajari kami, menuntun kami, dan memberikan kami kekuatan. Sehingga kami kuat anak-anak sekolah minggu. Sehingga kami tidak suka marah, tidak suka melawan, tidak suka yang jahat. Tapi yang kami mau adalah hal-hal yang baik karena Roh Tuhan berada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya kami juga dimasuki oleh Roh setiap hari, setiap waktu. Sehingga kami bisa melakukan firman Allah dan memberitakan firman Allah seperti murid-murid Tuhan Yesus di kala itu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh sekolah minggu yang merayakan pesta sekolah minggu hari ini di seluruh GKPS dan juga di Resort Batam Barat. Kiranya Tuhan berkenan atas pujian kami, Tuhan berkenan atas persembahan kami dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati orang tua kami, Engkau berkati seluruh kehidupan kami walaupun masih di rumah. Dan Engkau tolong kami untuk melewati persoalan virus corona sehingga adik-adik sekolah minggu tetap sehat. Kami semua orang tua juga tetap sehat. Semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan persembahan. Kita angkat persembahan kita. Kita katakan, Hubere, Hubani, Harajaon, Ninai Bata. 1, 2, 3. Hubere, Hubani, Harajaon, Ninai Bata. Oke, kita angkat pujian. Mata Tuhan melihat
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih setia Tuhan. Kami boleh beribadah hari ini, memperingati hari pesta ulang tahun sekolah minggu dan pesta sekolah minggu SGKPS. Kiranya Engkau memberkati seluruh anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak menjadi kebanggaan orang tua, terkhusus kebanggaan-Mu Bapa. Saat ini kami sudah menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, menjadi dahupa yang harum bagi nama Tuhan, dan untuk memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Engkau berkati tangan-tangan yang beri, yaitu anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka semakin diberkati tumbuh kembangnya dan juga diberkati iman dan jasmaninya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, ibadah kami dari awal sampai akhir, dan nama Tuhanlah dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama di dalam doa. O Yesus kasamani, O Yesus kasamani, hanami haganu, pasada uhurnami, asetoranganu, sembudalan nami, salakan atrasan, dohama samanami, torang agirija. Amin. Anugerah daripada Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Aku rindu guru sekolah mingguku. Aku pernah bertanya kepada Mama, Mama, mengapa Tuhan izinkan pandemi COVID berkepanjangan? Mama mengatakan, Tuhan pasti punya rencana di balik semua peristiwa. Aku pun percaya bahwa Tuhan tidak pernah diam. Lalu aku sujud dan berdoa di dalam diam. Tuhan, aku rindu mendengar suara lonceng gereja, rindu bermain dengan teman-temanku semua. Tuhan, aku rindu guru sekolah mingguku. Dia yang selalu sabar dan tersenyum mengajariku. Aku rindu bernyanyi bersama-sama, bertepuk tangan sambil menggoyangkan badan. Aku rindu gerejaku, pintunya, dindingnya, dan altarnya. Tempatku bertemu dengan Tuhan Yesus yang mengasihiku. Namun aku selalu bersyukur walau keadaan berubah. Walaupun COVID telah membatasi gerak dan langkahku, namun kurasakan kasih sayang Mama dan Papaku menuntun mereka kini menjadi guru sekolah mingguku. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih sayang-Mu tak terhalangi oleh apapun. Berkatilah guru sekolah mingguku, berkatilah Mama dan Papaku. Amin. Selamat Pesta Sekolah Minggu GKPS yang ke-53. Tuhan Yesus memberkati.